Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nur Laila dengan NIM 230600001. Kelas B1, mata kuliah tugas UAS konsep dasar bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD, Prodi PGSD Fakultas IKIP Siliwangi. Saya di sini akan menjawab tugas UAS konsep dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang Anda ketahui terkait konsep dasar bahasa Indonesia SD? Menurut saya, pembelajaran bahasa Indonesia SD bertujuan untuk membentuk dasar kompetensi bahasa yang baik, memfasilitasi pemahaman dunia sekitar, dan mendukung kemampuan komunikasi anak dalam lingkungan sosialnya. Bahasa Indonesia di tingkat SD melibatkan pemahaman konsep dasar, termasuk yang pertama, kata dasar dan awalan. Pembelajaran kata dasar dan awalan seperti me, ni, ber, dan sebagainya. Yang kedua, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Yang ketiga, kalimat sederhana. Kalimat sederhana ialah pemahaman struktur kalimat sederhana dengan subjek, predikat, dan objek. Yang keempat ada ejaan dan tanda baca. Pengenalan pola ejaan kata, penggunaan tanda baca dasar seperti titik, koma, dan tanda tanya. Yang kelima ada membaca dan menulis. Pengembangan keterampilan membaca dan menulis melalui bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak SD. Dan yang keenam, pengembangan kosakata. Pemahaman dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan tema-tema yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, bercerita dan menyimak. Kemampuan menceritakan dan menyimak cerita sederhana serta menanggapi pertanyaan terkait cerita tersebut. Dan yang terakhir, kedelapan, penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Pengenalan cara menggunakan bahasa Indonesia secara sopan dalam komunikasi sehari-hari. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan? Jawabannya adalah penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat memiliki dampak yang signifikan terhadap makna keseluruhan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, subjek kalimat. Jika kata benda digunakan sebagai subjek kalimat, hal ini menentukan fokus atau pokok pembicaraan. Misalnya, buku itu menarik, akan berfokus pada buku sebagai subjek utama. Yang kedua, objek kalimat. Jika kata benda digunakan sebagai objek, itu menentukan tindakan atau berhubungan antara subjek dan objek. Contohnya, anak itu membaca buku, menyoroti tindakan membaca yang dilakukan anak pada buku. Dan yang ketiga, memodifikasi dengan kata sifat. Penggunaan kata sifat pada kata benda dapat memberikan nuansa atau deskripsi lebih lanjut. Sebagai contoh, perbandingan antara mawar merah dan mawar putih menunjukkan perbedaan warna pada benda yang sama. Yang keempat, penggunaan kata benda khusus atau umum. Penggunaan kata benda khusus atau umum lebih spesifiknya misalnya seperti meja dibandingkan dengan kata umum misalnya mebel dapat memberikan detail atau merinci informasi dalam kalimat. Dan yang kelima adalah konteks kalimat. Makna kata benda juga dapat bergantung pada konteks kalimat. Secara keseluruhan, sebuah kata benda sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam kalimat yang berbeda. Demikian, pemilihan kata benda tidak hanya memberikan informasi tentang objek fisik, tetapi juga membentuk struktur dan makna kalimat secara keseluruhan, memberikan nuansa dan detail yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik.
Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Jawabannya, siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, pahami jenis kata hubung. Identifikasi berbagai jenis kata hubung seperti dan atau tetapi, sehingga dan lainnya. Pahami peran masing-masing kata hubung dalam menghubungkan elemen-elemen kalimat. Yang kedua, perhatikan struktur kalimat. Pahami struktur kalimat yang hendak disusun, termasuk hubungan antar bagian kalimat. Pastikan penggunaan kata hubung sesuai dengan struktur kalimat yang diinginkan. Yang ketiga, klarifikasi hubungan logis. Pastikan kata hubung yang dipilih mencerminkan hubungan logis antar bagian-bagiannya. Contohnya, karena menunjukkan alasan, sehingga menunjukkan akibat, atau menunjukkan pilihan. Yang keempat, gunakan kata hubung yang variatif. Hindari penggunaan kata hubung yang sama berulang-ulang. Variasikan penggunaan kata hubung untuk menjaga keberagaman dalam kalimat. Yang kelima, kaitkan ide-ide dengan lancar. Pastikan kata hubung digunakan untuk menghubungkan ide-ide secara lancar, sehingga kalimat terdengar alami dan mudah dipahami. Yang keenam, ciptakan keseimbangan dan kelogisan. Jaga keseimbangan dan kelogisan dalam kalimat dengan memastikan kata hubung sesuai dengan konteks dan tidak mengakibatkan kebingungan. Yang ketujuh, gunakan kata hubung khusus untuk tujuan tertentu. Pilih kata hubung yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu dalam kalimat, seperti meskipun untuk menyatakan kontrak atau sebagai hasilnya untuk menunjukkan akibat. Revisi dan perbaiki. Yang ketujuh. Dan yang kedelapan, lakukan revisi kalimat untuk memastikan bahwa penggunaan kata hubung mendukung keseluruhan struktur kalimat dengan baik. Contohnya, penggunaan kata hubung yang tepat. Dia senang belajar dan selalu mencapai nilai tinggi. Contoh ini menggunakan kata hubung dan untuk menghubungkan dua ide yang sejalan, menciptakan kalimat yang padu. Untuk pertanyaan yang keempat, apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dan berbagai daerah? Jawabannya ialah peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, identitas kultural. Variasi dialek dapat menjadi bagian dari identitas kultural suatu daerah. Ini mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, kesulitan pemahaman. Pembaca dari daerah yang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dialek khusus dari daerah tertentu. Beberapa kata atau bentuk kalimat bisa berbeda. Yang ketiga, keberagaman ungkapan dan kosakata. Dialek menciptakan keberagaman dalam ungkapan kosakata. Ini dapat memperkaya pemahaman dan ekspresi bahasa, tetapi juga menantang pemahaman lintas daerah. Yang keempat, keterbatasan komunikasi. Variasi dialek yang signifikan dapat menjadi hambatan dalam komunikasi efektif antar pembaca dari daerah yang berbeda. Pemahaman mungkin tidak sejalan jika dialek yang digunakan sangat berbeda. Yang kelima, keanekaragaman sastra. Variasi dialek memberikan keanekaragaman dalam sastra daerah. Ini memperkaya warisan sastra Indonesia dan mencerminkan kekayaan budaya. Yang keenam, perbedaan pengucapan. Perbedaan dalam mengucapkan kata-kata atau suara tertentu dalam bentuk dialek
dapat mempengaruhi pemahaman antar pembaca. Ini mungkin menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap teks. Yang ketujuh, toleransi dan penerimaan. Pentingnya untuk mendorong toleransi dan penerimaan terhadap variasi dialek sebagai bagian dari keanekaragaman bahasa Indonesia. Pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan membantu memperkuat persatuan. Dan yang kedelapan, konteks sosial. Pemahaman terhadap variasi dialek seringkali juga bergantung pada konteks sosial. Sebagai contoh, di lingkungan formal seringkali digunakan berbagai bahasa Indonesia baku untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam rangka membangun pemahaman yang lebih baik antar pembaca dan berbagai daerah. Penting untuk mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman bahasa Indonesia dan mendorong komunikasi inklusif. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia? Jawabannya, pilihan kata dan gaya bahasa dalam pengarang sastra anak Indonesia mencerminkan budaya melalui beberapa cara. Yang pertama, penggunaan kata khas Indonesia. Pengarang sastra anak-anak sering menggunakan kata yang mencerminkan budaya Indonesia, termasuk istilah lokal, nama tempat, dan istilah tradisional. Ini memperkaya kosakata anak-anak dan unsur budaya lokal. Yang kedua, cerita berdasarkan mitos dan tradisi lokal. Banyak pengarang sastra anak-anak memasukkan unsur mitos, cerita rakyat, atau tradisi lokal dalam karyanya. Ini tidak hanya memperkenalkan anak-anak pada warisan budaya, tetapi juga membangun pemahaman mereka tentang nilai-nilai budaya. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang bersahaja. Sastra anak-anak sering menggunakan bahasa yang bersahaja, mendekati bahasa sehari-hari anak-anak. Namun dalam konteks ini, penggunaan istilah atau frasa bahasa Indonesia dapat memberikan sentuhan lokal pada karya tersebut. Yang keempat, ekspresi nilai dan norma budaya. Pengarang sering menyertakan ekspresi nilai dan norma budaya dalam narasi mereka. Hal ini menciptakan kesadaran budaya dan membentuk karakter anak-anak dengan nilai yang sesuai budaya mereka. Yang kelima, penggunaan metafora atau ungkapan lokal. Metafora atau ungkapan khas suatu daerah dapat disematkan dalam bahasa untuk memberikan warna dan kekhasan budaya pada karya sastra anak-anak. Yang keenam, yaitu penekanan pada keragaman budaya. Biasanya sastra anak-anak juga dapat mencerminkan keragaman budaya Indonesia dengan menggambarkan kehidupan anak-anak dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebudayaan. Dan yang ketujuh, menghadirkan tradisi upacara dan perayaan. Biasanya pengarang sering menggambarkan tradisi upacara adat atau perayaan khas Indonesia dalam cerita mereka. Hal ini membantu anak-anak memahami dan menghargai berbagai kegiatan budaya. Seperti halnya untuk kegiatan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha sebagai contoh dari seorang muslim. Yang kedelapan, menggunakan gaya bahasa yang kreatif. Gaya bahasa kreatif seperti humor, permainan kata, dan gaya naratif yang unik dapat menciptakan keunikan dan keceriaan dalam sastra anak-anak dan sambil mencerminkan gaya bahasa lokal. Melalui pilihan kata dan gaya bahasa sering terinspirasi dari budaya lokal. Pengarang sastra anak-anak Indonesia dapat membangun jembatan antara sastra dan identitas budaya anak-anak, memperkaya pengalaman membaca mereka. Untuk pertanyaan yang keenam, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Dan jawabannya,
Penggunaan bahasa formal dan informal dapat dibandingkan dalam beberapa aspek dan keduanya memiliki situasi tertentu di mana mereka lebih sesuai. Yang pertama, untuk bahasa formal, biasanya dilihat dari karakteristik. Bahasa formal umumnya bersifat lebih serius dan resmi dan mematuhi norma-norma tata bahasa yang ketat. Dan biasanya karakteristik menggunakan kata-kata yang tepat dan menghindari kata-kata siang atau tidak baku. Yang kedua, situasi yang sesuai. Dalam bahasa formal, dalam situasi formal seperti surat resmi, laporan akademis atau pidato formal. Terus dalam lingkungan bisnis atau profesional, dalam komunikasi. Dan yang keenam, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Dan jawabannya adalah penggunaan bahasa formal dan informal dapat dibandingkan dalam beberapa aspek dan keduanya memiliki situasi-situasi tertentu di mana mereka lebih sesuai, yaitu bahasa formal biasanya memiliki karakteristik. Yang pertama, bahasa formal biasanya lebih serius dan memenuhi atau mematuhi norma-norma taat bahasa yang ketat dan menggunakan kata-kata yang tepat dan menghindari kata-kata slang atau tidak baku. Selanjutnya, bahasa formal pun situasinya sesuai. Dalam situasi formal seperti surat resmi, laporan akademis atau pidato, dalam lingkungan bisnis atau profesional, saat berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal atau dihormati. Dan yang ketiga, bahasa formal memiliki keuntungan, biasanya yang memberikan kesan profesional dan dihormati, cocok untuk situasi resmi dan mendukung komunikasi yang jelas dan terstruktur. Kemudian bahasa informal, biasanya bahasa informal memiliki karakteristik yang cenderung lebih santai, ramah, dan mencakup penggunaan slang atau kata-kata sehari-hari. Bisa mencakup gaya bahasa yang lebih akrab dan bersahaja. Dan kemudian bahasa informal pun biasanya situasinya memakai situasi yang sesuai. Biasanya dalam situasi sehari-hari seperti percakapan antar teman atau keluarga. Dalam tulisan-tulisan informal seperti pesan teks atau media sosial. Dan situasi yang sesuai pun biasanya dipakai saat berbicara dengan orang yang akrab atau sebaya. Kemudian keuntungan dalam bahasa informal biasanya menciptakan suasana yang lebih santai dan ramah, cocok untuk ekspresi diri, terutama dalam situasi non-formal, dapat lebih mudah dipahami oleh khalayak ramai dan lebih luas. Kemudian situasi di mana masing-masing sesuai biasanya kalaunya untuk bahasa formal saat menulis surat resmi, laporan kerja atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Kemudian bahasa formal juga dipakai dalam situasi wawancara pekerjaan atau presentasi bisnis. Kemudian saat berkomunikasi dengan pihak otoritas atau lingkungan akademis, itu biasanya memakai bahasa formal. Kalaunya untuk bahasa informal, situasinya biasanya di mana saat berbicara dengan teman, keluarga atau rekan sebaya. Dan dalam situasi santai seperti reuni atau sosial. Kemudian biasanya bahasa informal juga dipakai pada platform media sosial untuk berbagai informasi pribadi atau pengalaman. Penting untuk memahami konteks dan audiens agar pemilihan antara bahasa formal dan informasi sesuai dengan norma dan ekspresi situasi tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar? Baik, menurut saya mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak sekolah dasar dapat melibatkan pendekatan yang kreatif dan menarik, seperti memilih pilihan bacaan yang menarik, seperti menggunakan buku cerita anak-anak, sesuaikan dengan tingkat usia mereka dengan ilustrasi yang menarik dan membantu mempertahankan minat mereka. Yang kedua, aktivitas menulis sederhana. Biasanya
Guru melibatkan anak-anak dalam aktivitas menulis sederhana seperti membuat cerita pendek atau menulis surat kepada teman sekelas. Biasanya ini membantu meningkatkan keterampilan menulis mereka. Dan yang ketiga, bermain permainan bahasa. Biasanya saya menggunakan permainan yang bersifat pendidikan atau untuk memperkuat pemahaman anak terhadap kosakata dan tata bahasa. Contohnya, teka-teki kata, bingo kosakata, atau permainan papan dengan pertanyaan bahasa. Yang keempat, biasanya saya memakai cara untuk membaca bersama. Membaca bersama anak membantu mereka mengembangkan pemahaman, mendengarkan, dan meningkatkan kosakata mereka. Diskusikan cerita atau kata-kata yang mereka tidak pahami. Yang kelima, kemudian berbicara dan berdiskusi. Beri kesempatan pada anak untuk berbicara dan berdiskusi. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara dan memahami konteks penggunaan kata-kata. Kemudian yang keenam, menggunakan media pembelajaran interaktif. Manfaat teknologi dengan cerdas, aplikasi atau permainan pembelajaran interaktif dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketujuh, kunjungan ke perpustakaan atau ke tempat bersejarah. Kunjungan ke perpustakaan atau ke tempat bersejarah lokal dapat menjadi pelajaran yang nyata bagi anak-anak. Anak-anak dapat menggali lebih dalam tentang budaya sejarah Indonesia melalui kegiatan ini. Dan yang kedelapan, pertunjukan seni dan drama. Biasanya libatkan anak dalam kegiatan seni dan drama yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Mereka bisa membuat sketsa, drama kecil, atau menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Dan yang kesembilan, guru juga boleh membuat proyek kelas. Libatkan anak-anak dalam proyek kelas yang melibatkan riset dan presentasi. Ini dapat meningkatkan keterampilan penelitian dan berbicara mereka. Yang ke-10, memberikan umpan positif pada anak. Berikan umpan positif baik untuk memberikan dorongan pada anak-anak. Pujian penghargaan dapat meningkatkan motivasi mereka. Penting untuk mempersonalisasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Pendekatan yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan akan membuat proses pembelajaran bahasa Indonesia lebih efektif dan memikat. Terima kasih. Sekian dari saya, Neng Nur Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.